bagaimana membangun keluarga Kristen. Sudah. Sebagai orang yang percaya, orang Kristen, membangun keluarganya harusnya bukan atas kehendak manusia, kehendak keinginan kita. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai kepala mereka, tetapi berupaya dalam kehidupan keluarga kita masing-masing untuk dikehendaki oleh kepala itu sendiri. Itu pertama. Dalam membangun keluarga kita bukan dikehendaki oleh kita menurut kemauan kita, tapi berdasarkan kepala gereja yaitu Yesus sendiri. Karena itu ada hal yang harus kita pedomai dan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam pembacaan firman Tuhan, kalau kita melihat dari sepanjang pasal 12 ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Roma, bahkan kita sebagai orang yang percaya, agar kita mempersembahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Seluruh kebaikan hidupnya dipersembahkan kepada Tuhan karena karya Allah luar biasa, Dia telah memberikan keselamatan itu. Karena itu seluruh kehidupan kita sebagai orang yang percaya harusnya dipersembahkan hanya kepada Allah. Baik pikiran, baik perkataan, perbuatan sehari-hari. Itu adalah yang pertama. Bacaan kita. Sebelum bacaan kita pada 12. Dan selanjutnya bagaimana membangun kehidupan kita dalam kehidupan semua. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita harus kita lakukan, wujudkan untuk membangun kehidupan semua. Nah, secara khusus dalam bacaan firman Tuhan kembali, Rasul Paulus mengingatkan kita agar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan membangun kehidupan kita sebagai khususnya keluarga Kristen. Meskipun dalam konteks ini bukan hanya keluarga, tapi semua orang percaya. Tapi saya khususkan saat ini untuk membangun keluarga Kristen. Karena malah kita tahu Tuhan malah dikhususkan dalam bacaan saya sebagai pilar kehidupan keluarga. Anak-anak sekalian, kedua pasang mempelai, kemarin dulu kita mendengarkan berbagai nasihat yang disampaikan oleh hamba Tuhan, nasihat dari orang tua, pemerintah, bagaimana kita menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, saat ini gimana? Apa yang dikatakan Rasul Paulus agar kita bisa membangun keluarga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Pertama, perhatikan pertama. Hendaklah kasih di dalam peraturan. Itu berarti Paulus katakan harusnya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kepelonaan, bukan dengan hanya tertulis saja, tetapi betul-betul sungguh-sungguh dilakukan. Gampang sekali kasih sama saya, gampang. Tetapi ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan pura-pura, yaitu dia kasih yang sebenarnya antara suami dan istri. Jadi jangan pura-pura, tapi dengan sungguh-sungguh. Kasih di sini berarti melakukan yang baik kepada suami kepada istri, melakukan yang baik. Kasih di sini berarti meninggalkan apa yang jahat. Mereka lagi di bawah kemudian. Dan kasih di sini sebagaimana firman Tuhan, betul-betul kita saling memberi hormat. Kata mereka adalah firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan dalam firman Tuhan? Kalau kita perhatikan. Nah, ini yang pertama, memperlakukan Anda, melakukan ibu, melakukan ini. Betul-betul. Jangan hanya ucapan kasih gampang,
tapi dengan sungguh-sungguh hamba. Yang kedua, sebagai orang Kristen berarti kita harus selalu bersukacita. Sebagai orang Kristen kita selalu berpengharapan. Makanya kita sebagai orang Kristen anggun surga dia selalu bersukacita dan berpengharapan. Ingat, karena jadi kita sebagai orang yang percaya kita percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih karunia, Tuhan yang memberikan berkat-Nya kepada kita. Dan terjadi bahwa harapan kita dalam Tuhan betul-betul pasti bahwa kita sudah dijaminkan untuk menjadi bersama dan berkat dan sebagainya. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersukacita, tidak berpengharapan kepada Tuhan. Maka susah dalam rumah tangga. Sebagai orang Kristen harus selalu bersukacita karena Tuhan kita baik, karena Tuhan kita penuh berkat, karena Tuhan kita menjaminkan hidup yang kekal. Semua Paulus, sedangkan Paulus dikejar, tapi saya selalu bersukacita. Mengapa karena itu pemahamannya? Saya sudah dimenangkan, saya sudah merdekakan. Hai, Anda sedikit dikejar dari Kristus selalu bersama-sama. Nah, itu juga dalam keluarga kita lihat. Selalu bersukacita, berpengharapan hanya kepada Tuhan kita. Kemudian yang ketiga, dalam kehidupan keluarga, Iwan Sulawat Anda tidak akan berjalan lurus-lurus. Kita masih manusia, akan banyak tantangan kerikil-kerikil yang kita alami dalam kehidupan keluarga. Misalnya kita harus malu larang, tidak. Tapi ingat, ada begitu banyak ujian dan tantangan yang kita hadapi dalam keluarga. Ini kasih perintah bahasa kasih salam. Tetapi melalui firman Tuhan saat ini bagian yang ketiga mengatakan sabarlah dalam kesesakan. Sekarang ulang berulang ke depan. Jangan lara kau pesimisme apa yang masih lakukan kita menghadapi. Tuhan sangat mengasihi ketika kita sabar dalam setiap yang kita hadapi. Nah, kita sabar dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam persoalan pergumulan hidup kita, percaya Tuhan akan selalu memberikan solusi yang terbaik. Tuhan menyediakan segala berkat-Nya, menyediakan setiap dalam kehidupan, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi ketika kita sabar mendengarkan